Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik pengalaman lapangan gelombang 1 tahun 2021. Judul yang saya angkat pada laporan praktik pengalaman lapangan ini adalah pemberdayaan dan pengelolaan zakat di UPZ Masjid Besar Sunan Kalijaga, Desa Mulyasari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Sebelum memasuki materi yang akan saya bahas, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lia Santika Dewi dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dengan NIM 12404183011. Materi yang pertama yaitu dasar pemikiran. Secara pendekatan bahasa, pengertian zakat dapat dilihat dari kata zaka yang memiliki arti bersih, suci, subur, dan berkembang. Hal pertama mencerminkan mereka yang mengeluarkan uang dalam bentuk zakat, maka hartanya akan berkembang. Jika tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya akan merugi atau memperoleh sesuatu yang tidak diinginkan. Zakat dalam artiannya berkembang atau membuat hartanya lebih berkembang. Sedangkan cerminan kedua adalah orang yang berzakat dapat menjadikan hartanya suci dan bersih. Maksudnya ialah boleh jadi dalam proses memperoleh harta ada hal-hal yang nilainya bukan haram, tapi kurang mengenakan. Misalnya, dalam proses jual beli ada promosi yang berlebihan atau terlalu mendorong seseorang untuk membeli produk yang kita jual. Hal-hal seperti inilah yang dapat disucikan hartanya melalui zakat. Namun, jika rezeki yang diperoleh dari hasil korupsi atau menipu orang lain, tentu nilainya haram dan tidak bisa disucikan dengan zakat. Dalam Islam, terdapat beberapa persyaratan untuk membayar zakat. Persyaratan ini wajib bagi umat Islam yang hendak membayar zakat. Berikut adalah beberapa persyaratannya. Yang pertama, Islam. Syarat pertama untuk menunaikan ibadah zakat adalah beragama Islam. Non-Muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Sebagai umat Muslim, diwajibkan untuk membayar zakat fitrah pada saat bulan suci Ramadan. Sedangkan untuk zakat mal disesuaikan dengan nilai kepemilikan harta masing-masing individu. Yang kedua, merdeka. Seseorang yang menunaikan ibadah zakat haruslah mereka yang merdeka. Merdeka dalam artian tidak dalam kondisi terjajah dan bukanlah seorang budak. Serta merdeka dalam artian memiliki kemampuan finansial yang cukup. Seseorang yang sedang tidak merdeka tentu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Yang ketiga, berakal. Dalam menunaikan zakat, akal sehat perlu dimiliki untuk dapat meniatkan ibadah, serta menghitung secara adil kewajiban zakat yang perlu dikeluarkan. Orang yang memiliki akal sehat, kondisi jiwanya tidak terganggu dalam dengan sadar memenuhi syarat-syarat ibadah zakat. Yang keempat, balik. Balik adalah lelaki atau perempuan yang telah memasuki usia balik. Lelaki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan haid. Jika sudah memasuki usia balik, umat muslim dapat membayar zakat. Balik menjadi syarat untuk menunaikan ibadah zakat.
seseorang yang belum balik atau anak-anak tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Yang kelima, harta mencapai nisab. Nisab dalam pengertian zakat adalah batas minimal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Jika seseorang sudah memiliki harta dengan jumlah mencapai batas minimal yang telah ditentukan, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah zakat. Nisab memiliki macam-macam jenis yang berbeda, tergantung jenis zakatnya. Untuk zakat hasil usaha pertanian, perniagaan, peternakan, ataupun pertambangan emas perak memiliki nilai nisab yang berbeda-beda. Yang terakhir, harta mencapai haul. Haul dalam pengertian zakat adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai usia 1 tahun. Seseorang yang memiliki harta mencapai haul diwajibkan untuk menunaikan zakat. Usia setahun disesuaikan dengan kalender hijriyah. Harta yang belum mencapai haul maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Materi selanjutnya adalah profil lembaga. UPZ atau Unit Pengelola Zakat Masjid Besar Sunan Kalijaga adalah salah satu UPZ yang terdapat di Desa Mulyasari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. UPZ Masjid Besar Sunan Kalijaga ini berdiri di bawah naungan Basnas Kabupaten Tulungagung. UPZ ini didirikan untuk membantu pelaksanaan tugas pengumpulan zakat di Desa Mulyasari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Namun, zakat yang dikumpulkan di UPZ Masjid Besar Sunan Kalijaga ini hanyalah zakat mal, sedangkan zakat fitrah dikumpulkan pada setiap rukun tetangga atau RT di daerah masing-masing. Di UPZ ini terdapat 8 orang penyuluh zakat untuk membantu meringankan dalam pengelolaan dan pengumpulan zakat. Visi dan misi UPZ ini adalah untuk mendekatkan lembaga zakat kepada masyarakat agar tidak kesulitan untuk pengumpulan zakat. Masjid Besar Sunan Kalijaga sendiri dibangun pada tahun 1993. Masjid ini merupakan kategori masjid jami' yang memiliki luas tanah 200 meter per kubik, luas bangunan 775 meter per kubik dengan status tanah wakaf. Masjid Besar Sunan Kalijaga ini terletak di Dusun Pabiongan, Desa Mulyasari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Materi yang selanjutnya adalah permasalahan di lapangan. Selama melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL, permasalahan yang saya temui adalah belum terbentuknya struktur organisasi lembaga zakat. Secara rinci, hanya ada ketua, bendahara, dan sekretaris saja. Selain permasalahan organisasi, saya juga menemui permasalahan lainnya, yaitu tentang pembagian zakat yang tidak sesuai dengan 8 asnaf, yang bisa dibilang bukan termasuk golongan fakir dan miskin karena masih memiliki hewan ternak, perkebunan yang luas, dan rumah yang sangat layak untuk dihuni. Hal tersebut merupakan beberapa kekurangan dari UPZ Masjid Besar Sunan Kalijaga dalam menyeleksi calon-calon mustahik yang berhak menerima maupun yang tidak berhak menerima zakat. Lalu permasalahan yang lainnya yaitu seperti terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki UPZ Masjid Besar Sunan Kalijaga yang menjadi hambatan tersendiri dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam hal ini adalah meja, bangku, dan komputer.
yang kemungkinan belum ada sama sekali. Karena dalam pengumpulan dan penyaluran zakat masih dilakukan pada rumah RT masing-masing wilayah. Jadi, kebanyakan dalam penyaluran zakat langsung diambil sendiri oleh mustahik yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini saya akan membahas sesuai dengan judul laporan saya, yaitu pengelolaan dan pemberdayaan zakat. Jadi, pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan, atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian dan keberdayaan pada masyarakat, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan, untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi. Dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat atau mustahik lebih banyak dipergunakan untuk keperluan konsumtif. Artinya, zakat yang diperoleh dari muzaki digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, di mana kebutuhan tersebut akan habis setelah pemakaian dan pemanfaatannya, sehingga tidak bisa digunakan kembali untuk waktu berikutnya atau tidak produktif. Hal tersebut tidak menjadikan para mustahik untuk bisa keluar dari permasalahan ekonominya, karena hanya diberikan berupa dana atau barang yang tentunya bisa habis setelah digunakan, tanpa dikelola sebagai modal usaha yang diharapkan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan keluarga. Hal inilah kegiatan produktif. Agar pendistribusian dana zakat berjalan optimal, maka UPZ Masjid Besar Sunan Kalijaga mengoptimalkan penghimpunan dana zakat sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku dalam aturan-aturan yang jelas dan tertulis, sehingga keberlangsungan lembaga ada ketergantungannya pada sistem organisasi dan kegiatan organisasi seperti penyaluran dana zakat produktif akan tetap berjalan normal tanpa adanya kendala. Salah satu program yang dilaksanakan UPZ Masjid Besar Sunan Kalijaga untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat adalah Mulyasari Merakyat, di mana dalam program ini mengalokasikan dana zakat yang terhimpun untuk disalurkan dalam bentuk modal usaha dengan akad qardul hasan atau pinjaman lunak yang diberikan kepada para mustahik. Dengan bantuan modal tersebut, diharapkan mustahik mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mereka. Harapannya, mereka bisa berubah dari mustahik menjadi muzaki. Pemberdayaan zakat produktif sebenarnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, karena mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan sempitnya lapangan pekerjaan. Dana zakat dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif. Artinya, dana zakat yang digulirkan kepada mustahik dapat digulirkan ke berbagai usaha sehingga didapat penghasilan untuk kemudian akan dikembangkan lagi. Bermula dari pemberian zakat produktif berupa modal kerja maupun untuk mengembangkan usaha, maka usaha yang dijalankan mustahik akan menghasilkan penghasilan, keuntungan, dan mengembangkan usahanya, serta digunakan untuk menabung guna kebutuhan di masa yang akan datang.
Sekian presentasi praktik pengalaman lapangan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.